Halo semua, kita dari kelompok 1 Sosiologi kelas E akan mempresentasikan tentang karakteristik bahasa Indonesia. Apa aja sih yang kita bahas di sini? Kita akan membahas tentang pengertian bahasa Indonesia ilmiah, menurut tokoh, ciri ragam, karakteristik, contoh, dan kesimpulan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa Indonesia ilmiah. Bahasa Indonesia ilmiah adalah ragam bahasa Indonesia yang digunakan untuk kegiatan ilmiah oleh kelompok masyarakat terpelajar. Kegiatan ilmiah biasanya bersifat resmi. Sebagai kegiatan yang bersifat resmi, ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ragam bahasa Indonesia ilmiah baku. Jadi bahasa Indonesia ilmiah adalah ragam bahasa Indonesia baku yang digunakan untuk kegiatan ilmiah oleh kelompok masyarakat tertentu. Yono Udiono bahwa bahasa Indonesia ilmiah adalah salah satu ragam bahasa yang tidak termasuk ke dalam ragam dialek. Dipakai dalam suasana resmi oleh para cendekiawan untuk mengkomunikasikan ilmu pengetahuan secara tulis maupun lisan. Indonesia ilmiah memiliki ciri ragam. Yang pertama, sesuai dengan kaidah yang benar. Kaidah yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, baik kaidah kata ejaan maupun tata bahasa, pembentukan kata, frasa, pausa, kalimat, dan paragraf. Lalu yang kedua, ide yang tepat. Ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta yang dapat diterima akal sehat atau disebut dengan logis. Ketiga, ide yang diungkapkan harus tepat dan hanya mengandung satu makna. Hal ini tergantung pada ketepatan memilih kata dan penyusunan struktur kalimat. Jadi kalimat yang digunakan harus efektif. Lalu yang keempat, bernilai denotatif. Kata yang dipilih harus bernilai denotatifnya, yaitu makna sebenarnya. Yang kelima, ada kalimat harus berisi ide yang diungkapkan. Ide diungkapkan dalam kalimat harus padat, isi atau bernas. Oleh sebab itu, penggunaan kata dalam kalimat sebelumnya tetapi pemilihannya tepat. Yang keenam, ada pengungkapan ide dalam kalimat ataupun alinea harus lugas, yaitu langsung menuju pada sasaran. 7. Ada ide yang disampaikan jelas. Unsur ide dalam kalimat ataupun alinea dianggap secara runtun dan sistematis. Yang kedelapan, ada ide yang diungkapkan pada kalimat harus jelas sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Yang pertama, cendekia. Digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. Yang kedua, ada lugas, menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas, tepat, dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, jelas. Gagasan mudah dipahami dengan bahasa yang jelas dan hubungan antara gagasan yang satu sama lain juga jelas. Yang terakhir, formal. Komunikasi ilmiah bersifat formal, yakni tingkat keformalan bahasa menggunakan lapis kosakata, bentuk, dan kalimat. Bentukan kata yang formal adalah bentuk kata yang lengkap dan utuh sesuai dengan aturan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Objektif. Sifat objektif tidak cukup sebagai pangkal tolak, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan kata seperti kosakata, bentuk kata, dan struktur kalimat. Yang keenam adalah konsisten. Adanya penggunaan unsur bahasa, tanda baca, tanda lian, dan istilah yang sesuai dengan kaidah dan semuanya digunakan secara konsisten.
Saya di sini akan menyebutkan beberapa contoh dari bahasa Indonesia ilmiah. Yang pertama, aroma parfum ini begitu segar bagaikan berada di taman bunga. Contoh kedua, wanita itu berjalan dengan sangat anggun bagaikan model. Contoh ketiga, jalannya sangat anggun bagai model ternama. Terima kasih. Kesimpulan dari karakteristik bahasa Indonesia ilmiah adalah bersifat resmi dan menggunakan ragam bahasa baku. Memiliki ciri yang bervariasi dan karakteristik dalam penyusunannya yang sangat terstruktur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.